Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai fase diam HPLC dan HPTLC yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah analisa farmasi yang mana dosen pengampunya adalah Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus SSI. Next. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Vira Fadila, yang kedua ada Lydia Sarwada, yang ketiga ada Syifa Raisa, yang keempat ada Rafila Amalia. Adapun yang menjadi point of view atau outline dari pembahasan presentasi kami kali ini, yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini menyangkut tentang pengertian dan juga prinsip dari HPLC dan juga HPTLC. Kemudian ada pembahasan tentang komponen HPLC dan HPTLC. Yang ketiga ada fase diam dalam HPLC dan HPTLC. Kemudian ada syarat dari fase diam HPLC dan HPTLC. Dan yang terakhir ada kelebihan serta kekurangan dari HPLC dan HPTLC. Baiklah, tanpa memperpanjang lagi, langsung saja kita ke materi yang pertama tentang pendahuluan yang akan disampaikan oleh Rafila Amalia. Kepada Rafila Amalia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Rafila Amalia akan menjelaskan tentang apa itu HPTLC sama HPLC. Nah, HPLC atau disebut sebagai High Perform Liquid Chromatography merupakan teknik analisis untuk memisahkan suatu senyawa serta mengukur jumlahnya dalam suatu larutan dalam campuran. Nah, jenis kromatografi ini, cair ini, di mana sampelnya itu dia dipaksa melalui kolom yang dikemas dengan fase diam yang terdiri dari partikel berbentuk tidak teratur, atau membrannya itu berpori oleh cairan atau sebagai fase gerak pada tekanan tinggi. Next. Nah, HPTLC atau disebut sebagai High Perform Thin Layer Chromatography merupakan perkembangan dari metode TLC yang digunakan untuk memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolarannya antara sampel dengan pelarut yang akan digunakan. Nah, teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin kita pisahkan. Nah, metode ini sering digunakan dalam analisis kualitatif maupun kuantitatif. Nah, karena metode ini menggunakan teknik konvensional dengan cara yang lebih optimal dan menggabungkan seni kromatografi. Next. Baik, selanjutnya prinsip dari HPLC dan HPTLC. Nah, pada prinsip HPLC, dia tuh memisahkan komponen analit berdasarkan kepolaran. Pada jumlah PEG, dia menyatakan jumlah komponen, dan luas PEG menyatakan konsentrasi dari komponen dalam campuran. Nah, dia tuh interaksi analit pada fase diam dan fase gerak tuh, dia menyebabkan pemisahan. Analit yang lebih polar, dia tuh akan menempel ke fase yang lebih polar. Nah, bila fase diam lebih polar, maka analit yang lebih banyak menempel pada fase diamnya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor. Nah, detektor UV phase ini akan mengenali pemisahan analit setelah melewati kolom HPLC dan direkam oleh komputer yang ditunjukkan oleh kromatografi. Nah, prinsip dari HPTLC itu dia pemisahannya terjadi secara absorpsi dan partisi. Nah, dia tuh memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolarannya antara sampel dengan pelarut yang akan kita gunakan. Nah, teknik ini biasanya kita tuh menggunakan fase diam dari plate silika dan fase geraknya dia tuh disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin kita pisahkan. Nah, pada fase gerak, dia tuh pada planar kromatografi, pada dasarnya merupakan suatu sistem pelarut atau cair yang tidak menguap dan stabil di udara terbuka. Nah, pada fase diam atau disebut sebagai solid phase, biasanya berupa padatan atau suatu larutan yang ditempelkan pada suatu penunjang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rafila Amalia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vira Fadila mengenai komponen HPLC dan juga HPTLC. Kepada Vira Fadila dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Pertama, komponen kromatografi
kromatography cair HPLC. Itu adalah wadah penyimpanan fase gerak yang biasanya berbentuk botol kaca atau selang penghubung. Kemudian ada pompa atau pump, yaitu untuk mendorong fase gerak dalam reservoir menuju kolom fase diam dan melewati detektor. Selanjutnya ada injektor dan sampel, yaitu injektor tempat masuknya sampel ke dalam sistem HPLC. Nah, sampel harus bersifat bening dan tidak ada endapan. Kemudian kolom HPLC, yaitu sebagai fase diam, di mana tempat terjadinya pemisahan komponen sampel. Selanjutnya detektor, yaitu untuk mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom dan memberikan sinyal elektronik pada pengolah data. Kemudian pengolah data ada fungsinya untuk menampilkan output visual hasil analisis yang terbaca oleh detektor dalam bentuk kromatogram. Nah, pada gambar di samping merupakan komponen dari HPLC. Jadi, larutan sampel yang diinjeksikan akan melalui injektor pada nomor 3 dan terbawa oleh fase gerak pada nomor 1 dan melewati fase diam pada kolom HPLC pada nomor 5. Selanjutnya, hasilnya akan dibaca oleh detektor pada nomor 6 dan ditampilkan pada pengolah data pada nomor 7 sebagai kromatogram. Next. Kemudian komponen kromatografi lapis tipis atau HPTLC. Terdiri dari TLC chamber, TLC plate, mobile phase, dan filter paper TLC. Pertama ada plat TLC, yaitu pelat siap pakai yang digunakan secara kimiawi, inert, dan stabil. Itu sebagai fase diam, di mana pada permukaannya berupa lapisan tipis alumina dan silika gel. Kemudian chamber TLC, yaitu bilik yang digunakan untuk mengembangkan pelat, sehingga mencegah penguapan pelarut dan membuat seluruh proses bebas dari debu. Kemudian ada mobile phase TLC, yaitu sebagai fase gerak, yaitu fase yang bergerak dan terdiri dari campuran pelarut atau pelarut. Nah, dalam fase ini harus bebas partikulat, sehingga semakin tinggi kualitas, kemudian bintik-bintik akan semakin baik. Kemudian ada filter paper TLC, harus ditempatkan di dalam bilik dan dibasahi dalam fase gerak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vira Fadilah. Selanjutnya ada pembahasan tentang fase diam HPLC dan juga HPTLC, yang mana akan disampaikan oleh Syifa Raisa. Kepada Syifa Raisa, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya Syifa Raisa akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu tentang fase diam HPLC dan juga fase diam pada HPTLC. Nah, jadi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang fase diam pada HPLC. Nah, jadi fase diam HPLC ini adalah suatu fase tetap yang berada di dalam kolom. Nah, jadi yang berada di dalam kolom itu berupa partikel berpori yang kecil dan memiliki area permukaan yang tinggi. Nah, jadi partikel yang digunakan untuk fase diam HPLC ini adalah memiliki ukuran 3-10 mikrometer. Nah, kolom sendiri memiliki fungsi untuk memisahkan senyawa-senyawa yang ada di dalam suatu sampel. Nah, pemisahan ini karena adanya perbedaan kecepatan aliran senyawa dalam sampel ketika dibawa oleh fase gerak. Nah, kemudian sampel ini akan didorong oleh fase gerak melalui celah-celah pada partikel untuk melewati kolom. Nah, seperti pada gambar ini, bahwa ini adalah suatu partikel yang berada di dalam kolom sebagai fase diam. Nah, jadi di antara partikel-partikel ini terdapat celah-celah yang akan dilewati oleh senyawa-senyawa yang akan dipisahkan. Nah, untuk senyawa yang memiliki ukuran yang kecil akan mudah untuk melewati si celah-celah ini dibandingkan dengan senyawa-senyawa yang memiliki ukuran yang lebih besar. Nah, jadi biasanya partikel yang digunakan itu adalah silika. Nah, jadi silika ini dia mengandung gugus-gugus fungsi. Nah, gugus fungsinya inilah yang akan menyebabkan perbedaan distribusi dalam senyawa yang akan dianalisa. Nah, biasanya silikanya itu contohnya adalah silika C8 dan juga silika C18. Nah, di mana silika C8 ini berarti C8 berarti memiliki 8 atom karbon atau biasa yang disebut dengan oktil silan. Nah, kemudian ada silika C18. C18 berarti memiliki 18 atom karbon atau biasa disebut dengan oktadesil silan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang fase diam HPTLC. Nah, di mana fase diam yang digunakan dalam HPTLC ini memiliki
ukuran yang halus, dan juga ketebalan lapisannya itu adalah 0,1 mm. Nah, fase diam dalam HPLC ini digunakanlah lempeng KLT, biasa disebut dengan lempeng KLT, itu berupa lempeng aluminium, lempeng kaca, dan juga lempeng plastik. Nah, jadi si lempeng KLT ini dilapisi oleh adsorben. Nah, adsorben ini memiliki ketebalan 100-250 mikrometer. Nah, kemudian apa sih adsorben yang digunakan? Adalah seperti silika gel, aluminium oksida, keselhur, magnesium oksida, dan juga ada magnesium silika. Nah, jadi dilihat pada gambar di sini bahwa ini adalah contoh dari fase diam HPTLC. Nah, di mana lempeng KLT yang digunakan adalah aluminium, kemudian yang di atasnya ini adalah adsorben. Nah, adsorbennya ini digunakanlah si silika gel. Nah, jadi untuk membuat si lempeng KLT ini dengan adsorben ini menjadi lebih koesif, maka ditambahkanlah bahan-bahan pengikat ataupun binders ini seperti CaSO4 dengan konsentrasi 10-15%. Nah, kemudian ada tata nama dalam lempeng KLT. Nah, di sini terdapat beberapa simbol ataupun singkatan dengan berbagai artinya. Contohnya seperti G. Di sini G berarti menggunakan bahan pengikat berupa gipsum atau CaSO4,5H2O. Kemudian ada S. S di sini yaitu bahan pengikatnya berupa pati. Lalu ada P yaitu lapisan untuk preparatif. Lalu ada F ataupun UV berarti mengandung bahan berfluorensi seperti contohnya seng silika teraktivasi dengan mangan. Kemudian ada 254 dan 366 ini menunjukkan panjang gelombang eksitasi senyawa berfluorensi yang akan ditambahkan. Kemudian ada 60. Nah, 60 di sini menandakan bahwa ukuran pori. Ukuran porinya itu adalah 60 Armstrong. Nah, di mana kalau misalnya 10 Armstrong itu adalah 1 nanometer, nah berarti kalau 60 Armstrong berarti ukuran porinya yaitu sekitar 6 nanometer. Nah, ukuran pori di sini bukan hanya 60, melainkan ada juga ukuran pori yaitu seperti 40, 80, maupun 100. Nah, kemudian ada RP. RP di sini adalah river phase. Nah, kita ambil satu contoh untuk tanda nama lempeng KLT, yaitu seperti TLC silika gel 60F254. Nah, di mana dalam kromatografi lapis tipis ini menggunakan adsorben berupa silika gel dengan ukuran porinya itu adalah 60 Armstrong dan dapat berfluorensi pada panjang gelombang 254 nanometer. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa Raisa. Selanjutnya ada syarat dari fase diam HPLC dan juga HPTLC yang akan saya sampaikan. Next. Di sini pertama ada syarat dari fase diam HPLC. Yang pertama itu dia harus inert. Apa itu? Kenapa dia harus inert? Jadi si fase diam ini tidak boleh bereaksi dengan sampel atau fase gerak. Karena jika dia bereaksi, maka akan menyebabkan senyawa yang dianalisa sebagai target itu akan hilang. Kemudian dia tidak larut dalam fase gerak. Dia harus tidak larut dalam fase gerak karena jika dia larut dalam fase gerak, maka partikelnya itu akan dapat lebih cepat habis. Kemudian dia tidak berwarna. Akan tetapi syarat tidak berwarna ini tidak merupakan syarat yang tidak tetap. Sometimes dia bisa berwarna atau juga dia tidak berwarna. Jadi tidak berwarna ini bukan merupakan syarat yang tetap dari fase diam HPLC. Kemudian dia memberikan aliran yang baik pada fase gerak. Dia dapat memberikan aliran yang baik terhadap fase gerak karena dia ketika aliran fase gerak itu melewati kolom, maka alirannya itu dapat stabil meskipun terdapat banyak celah pada kolom itu karena ukuran partikelnya. Jadi ukuran partikel pada kolom itu harus seragam untuk bisa membantu alirannya itu lebih stabil. Kemudian dia stabil dan tahan tekanan yang tinggi dan tidak mudah rusak. Kemudian gugus fungsinya itu aktif dan dia harus berinteraksi terhadap komponen dalam sampel. Yang kedua ada syarat dari fase diam HPTLC, di mana fase diam silika gel ini bersifat polar, sehingga dapat mengalami interaksi dipol-dipol dengan senyawa polar lainnya. Kemudian semakin polar campurannya akan dipisahkan atau analitnya itu dapat mengakibatkan absorpsi dengan fase diamnya itu semakin kuat, sehingga absorpsi yang kuat dapat menyebabkan merampatnya lebih lambat. Kemudian ketebalan lempeng yang digunakannya itu sebesar 0,1 milimeter.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari fase diam HPLC dan juga HPTLC. Next. Ya, yang pertama yaitu ada kelebihan dari si HPLC ini. Dia dapat digunakan untuk analisis zat yang tidak menguap. Juga kolom HPLC ini dapat dipakai berulang kali tanpa perlu diregenerasi atau diperbaharui. Dan juga penggunaan HPLC ini dapat mencapai pemisahan yang baik yang terjadi di kolom. Juga dapat dioperasikan secara otomatis dan waktu analisisnya itu lebih singkat dibandingkan dengan teknik analisis kromatografi lainnya. Sedangkan yang menjadi kekurangan dari HPLC ini adalah alat-alatnya itu lebih mahal daripada alat-alat teknis analisis lainnya. Kemudian masa kerjanya itu relatif lebih pendek. Dia ini berkaitan dengan juga usia dari kolomnya. Kemudian pada laju alir yang lebih tinggi dibutuhkan biaya yang lebih besar untuk pembelian dan juga pembuangan pelarut yang berkemurnian tinggi. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari HPTLC. Yang pertama itu kelebihannya, yaitu kolomnya itu dapat digunakan kembali. Kemudian identifikasi dari pemisahan komponen itu dapat dilakukan dengan proyeksi warna, fluoresensi, atau dengan radiasi menggunakan sinar UV atau ultraviolet. Kemudian, ketepatan penentuan kadarnya itu lebih baik dan hanya membutuhkan sedikit pelarut. Dan juga dia dapat digunakan untuk senyawa yang bersifat hidrofobik. Sedangkan yang menjadi kekurangan dari HPTLC ini, di mana harganya itu lebih mahal, sama seperti pada HPLC tadi. Kemudian peralatannya itu cukup rumit, sehingga dibutuhkan ketekunan dan kesabaran ekstra pada saat mengoperasikan alatnya. Kemudian ukuran kolom kecilnya itu lebih mudah untuk tersumbat oleh kotoran yang tidak diinginkan. Next. Baiklah, itulah dia tadi presentasi mengenai materi tentang fase diam HPLC dan juga HPTLC dari kelompok 2. Kami mohon maaf jika ada penyampaian informasi dan juga pengucapan kata yang salah. Kami ucapkan terima kasih. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan memberikan pertanyaan di kolom komentar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.